Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat watchlist harian saham untuk trading di tanggal 18 November 2024 ya. Dua untuk ya sebenarnya untuk trading oke sih ya kalau seandainya ya, tapi balik lagi semua kita lihat dulu marketnya ya. Yang dua lagi untuk swing pendek ya teman-teman, yang dua lagi untuk swing pendek. Nah, disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, teman-teman harus melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman yang melakukan buy and sell, bukan saya. Jadi harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung aja, nggak usah kebanyakan. Menurut saya marketnya masih cenderung kurang ya. Kalau nggak main di saham IPO dan ya kemarin beberapa saham bakri ya pasti ya susah ya cari cuan. Tapi kalau seandainya teman-teman maksain trading di saham-saham second liner big cap yang mostly dipegang supply-nya sama foreign, pasti portonya merah, dan ya itu wajar di kondisi market gini ya, merah ya. Jadi di tanggal 18 November saya punya 4 saham, 2 IPO, masih 2 account saya hold ya. Maksudnya saya beli EIPO pakai 2 account dan dua-duanya masih saya hold ya. Das sama naik waran sih udah saya lepas ya gitu. Dan yang ketiga dan keempat ini saham untuk swing pendek, saya punya MTEL sama ESA. MTEL sih kemarin udah saya sempat spill info kemarin ya untuk rekomendasi hari Jumat, jadi pembahasannya nanti satu persatu. Nah ya, ini kemarin saya info bahwa DAS sama naik, sisanya MTEL saya bilang swing pendek, buy 560 ya. Saya ini salah nih, harusnya 565 nih. Saya udah punya barang ya teman-teman, dapat average 565 nih. Nanti saya jelasin ya, memang nggak banyak saya mau sharing saham yang menurut saya menarik ya, karena memang marketnya lagi kurang. Ya MTEL DAS saya masih hold, MTEL saya masih pegang ya, saya punya average 565 tapi bukan 560. Jadi plannya ada perubahan sedikit ya teman-teman, ada perubahan sedikit. Ya, mungkin ini dulu ya buat sharing ke teman-teman. Jadi kemarin outflow dari foreign itu net sale-nya 283 miliar ya. Dan dalam satu minggu ini outflow foreign udah 4,2 T, dan dalam satu bulan ya, dalam satu bulan sudah terjadi outflow 12 T. Jadi outflow-nya sangat masif dan ini berdampak terhadap pergerakan IHSG. Dan ya secara nggak langsung berdampak juga ke pergerakan saham-saham yang biasa kita tradingin. Pasti semua kena multiplier effect. Jadi kalau satu bulan, sekarang tanggal 15, terakhir open market hari Jumat tanggal 15 ya, anggaplah di 15 Oktober ini kan udah jelas ya. Outflow 4T itu ya mungkin dampaknya ya, jadi membuat market turun. Dan turunnya sudah lumayan banget ya. IHSG bahkan turun sudah 7% dalam satu bulan, 7-8%an lah, let's say sekitar segitu ya. Dan ini ya marketnya pasti susah buat cari cuan. Ya tapi tetap akan ada peluang ya, kita berusaha aja, yang penting size-nya ya kecil-kecil aja ya kalau saya ya teman-teman. Kalau saya ya syukur-syukur kalau masih ada sisa porto hijau di portofolio UMR aja. Saya kalau saya pribadi sih udah bersyukur banget gitu ya, karena memang so-so aja marketnya. Yang pertama menurut saya masih menarik saham DAS. Kenapa saham DAS masih menarik, saya pribadi masih hold ya? Alasannya ya sebenarnya sederhana ya. Yang pertama karena secara sizing nggak terlalu gede. Nah yang kedua, ini DAS ini listing di tanggal 11 November ya. Ini kalau kita saya sharing ke teman-teman cara saya menganalisa sederhana saham IPO yang baru beberapa hari listing ya. Nah ini dari tanggal 11 dia listing sampai kemarin market di tanggal 15 hari Jumat. Ini kita lihat data transaksinya, outflow-nya ini masih sangat kecil. Lalu bagaimana cara kita melakukan analisa bisa mendapatkan informasi outflow-nya masih sangat kecil? Ya sederhana, kalau saya pribadi saya lihat aja dari EIPO. Dari EIPO ini dia punya saham ditawarkan, ini kan satuannya udah lot ya teman-teman. Dia saham ditawarkan ya, nilainya totalnya itu 3 juta lot. Oke, 3 juta lot. Dan di sini dijelaskan bahwa untuk pooling allotment yang diberikan kepada retail lewat EIPO ya, nilainya karena dia masuk penawaran umum 2 dengan minimum alokasi penjatahan itu adalah 37,5 miliar. 37,5 miliar atau setara
42.600.000 lembar ya, kalau kita lembar itu biasanya kurangin aja nolnya di belakangnya gitu ya, kalau saya sederhananya. Jadi ya secara sederhana saya langsung dapat angka bahwa saham yang terdistribusi ke retail ya untuk pooling allotment itu adalah sebesar 428.000 ya. Dari 428.000 event ini belum keluar ya, coba kita hitung sederhana ya. Ini net sale ya. Ini net, ini tanggal 11 dia listing sampai hari 15 ya. Total net AO paling besar itu 39, kita anggaplah 40 berarti ini 64-an, 64 tambah 16 ya 70, 80.000 ini anggaplah 100.000 ya. Mungkin kalau seandainya saya hitung secara sederhana ini nggak sampai 120.000 lot ya. Ya jadi bahkan jumlah pemegang saham yang di retail aja ini belum terjual, even setengahnya aja belum, baru 120 ribuan, 130 ribuan lah anggap. Jadi penjualannya ini, orang yang melakukan penjualan ini masih sangat sedikit ya. Cuman ini mungkin sekedar buat informasi aja ya ke teman-teman. Kalau di tanggal 15 ya, di tanggal 15 MG ini udah buang barang ya. Jadi di tanggal 14 ini tanggal 1 sampai 14 mostly barang dipunya sama MG. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 94.000 lot. Ini jumlah yang dijual oleh investor di market setelah sahamnya IPO. Sampai tanggal 14 MG masih mencatatkan beli bersih sebesar 94.000 dan di tanggal 15 dia jual bersih. Ya. Belum jual bersih, ya, masih punya barang. Tapi ya kalau kita tarik ke tanggal 11 ini MG berarti udah masih ada 50 ribuan lot ya. Masih ada ya, masih punya barang sekitar 50 ribuan lot, 49.000 lot. Jadi ya 50 udah dibuang, udah take profit sama MG. Terus yang beli ini secara ya menurut saya cukup unik ya, karena AK Foreign ini yang asumsi saya bot ini beli dia 21.000 lot. Nah terus dampaknya terhadap pergerakan saham DAS akan seperti apa ya? Menurut saya masih akan hijau gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang udah lebih paham analisa bid over tape reading gitu ya, udah jelas paham dan tahu kenapa saham DAS menurut saya masih menarik. Yang kedua saham naik. Nah saham naik gimana ya? Saham naik sama caranya pakai yang kayak tadi ya. Dia punya saham ditawarkan itu 7,5 juta lot. Jadi sesuai dengan ini, dari 7 juta lot itu ya, dari 7,5 juta lot itu dia penjatahan ke retailnya itu adalah 25%. 25% artinya yang di pooling ke retail itu 1,8 juta lot ya. 1,8 juta lot gimana? Apakah sudah terdistribusi? Ini kan dia kalau saya nggak salah listingnya tanggal 13 ya, Nah, apakah sudah terdistribusi? Menurut saya belum semua, masih sangat kecil. Bahkan 300.000, 400.000, 500, 600, anggaplah ini bahkan belum 1 juta ya teman-teman. Belum 1 juta dan belum 1 juta terdistribusinya kalau menghitung sederhana di saham naik waran ya. Di saham naik waran ini juga saya tarik datanya. Ini kalau pakai prospektus, teman-teman setiap punya 2 induk akan punya 1 waran. Saham beredar 7,5 juta lot ya, artinya punya 3,5 juta lot waran ya, 3,5 juta lot waran. Dan warannya itu dari mulai dia terdistribusi sampai dari mulai dia listing sampai hari Jumat kemarin ya, ini yang terdistribusi masih sangat kecil ya. Bahkan ini menurut saya belum sampai 1 juta lot ya gitu. Dan kalau ngelihat naik induk tadi, kenapa menurut saya masih menarik? Di sini ada EP ya, mungkin ini EP-nya retail dan ya asumsi saya MNC Sekuritas selaku underwriter ya, ini belum melakukan penjualan besar. Ya mungkin bisa aja sih EP pindah barang ya, kalau satu SID cepat bisa 1 hari selesai ya. Tapi yang ngelihat data yang terjadi di saham naik ini belum ada distribusi kencang, makanya saya masih pegang. Polanya dia kocok-kocok di sini terus di akhir-akhir baru lock arah. Ini udah dua kali saya pantau dia kayak gini pola pergerakannya. Jadi itu alasan saya masih hold saham naik dan juga DAS ya. Nah, selanjutnya
saya punya dua saham yang menurut saya menarik untuk swing pendek ya. Yang pertama itu saya punya saham MTEL. Kemarin plan saya 570, 560. Sebenarnya ini 565 harusnya. Soalnya saya ikut antri sampai 565 dan dapat di 565 ya teman-teman kemarin ya. Caranya gimana? Kalau saya pakai CP ya, untuk swing pendek saya pakai CP, jadi caranya pakai GTC. Saya antri di beberapa titik gitu ya, di 565 sampai ke bawah, dan 565 dapat ya dikit, udah dapat dikit, dan ini menurut saya sahamnya masih menarik. Nah, ini kenapa saham ini menarik ya? Anggaplah kita coba tarik dari mulai dia di tanggal 11 Oktober ya teman-teman, di tanggal 11 Oktober. Nah, dari tanggal 11 Oktober ini sampai sini average marketnya itu ada di harga 629. 629 dan ini cukup lumayan di sini ya, areanya di sini ya teman-teman. 620-an tuh di sini. Ya, harganya udah di bawah. Apakah dia masih akan jualan? Ya, itu saya juga nggak bisa pastiin, tapi yang jelas kalau ngelihat data transaksi mulai dari tanggal 15 ini mulai ada akumulasi ya. Yang jualan CCAK jualan 700 juta, yang beli 2,7 miliar ya. Jadi ini terlihat akumulasi. Di tanggal 14 gimana? Nah, di tanggal 14 juga sama. Yang beli siapa? Yang beli HP, yang jual YP, ZP 500-800, yang nampung 1M 1M. Gitu ya. Ini udah mulai akan ada potensi tanda naik ke atas. Jadi kenapa saya buat plannya kayak gini ya? Kalau sebenarnya sih sederhana ya teman-teman, saya nggak juga terlalu jago ya teknikal. Nih kan dia ngayun gini, dia naik sekarang posisinya di sini, dia mungkin akan bisa ngayun dikit di sini. Potensi saya ya, asumsi saya dalam beberapa hari ke depan mungkin dia akan ngayun ke sini dan dia langsung naik ke atas. Tapi dia nggak boleh ngayunnya itu, dia nggak boleh ngayun membuat low baru di area sini. Misalnya di sini terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, kalau dia jebol di area sini, kalau dia menjebol membuat low dan jebol dari area 550, menurut saya ya mesti buang barang. Ini artinya hanya technical rebound aja ya, Ya, tapi kita lihat aja dulu marketnya akan seperti apa. Menurut saya kalau di MTEL kita dapat 2-3% aja sih menurut saya oke. Kenapa? Karena average marketnya ini di atas tadi yang seperti saya bilang ya. Dari mulai sini average marketnya ini masih di atas. 11 Oktober ya. Average marketnya tuh ada di atas. Tapi ya balik lagi teman-teman, saya pun masih bisa salah. Intinya teman-teman harus punya trading plan aja gitu. Menurut saya kalau dia menyentuh 550 ya mesti buang barang, disiplin gitu ya. Ini sama saham ESA juga menurut saya sama, mirip-mirip. Kalau di saham ESA ini saya ngelihat dari mulai tanggal 2 Oktober dia mulai terkoreksi setelah dia breakout. Jadi gini ya, saya sharing supaya teman-teman nangkap view-nya saya ya. Ini adalah dia punya resist. Ya. Ini dia punya resist. Dan di tanggal 1 Oktober dia break sangat luar biasa kencang. Breaknya kencang ke atas dengan volume yang besar. Artinya apa? Ketika sahamnya break harga besar, volumenya juga besar, diikuti volume besar ya biasanya valid. Dan biasanya kalau saham breakout itu 2-3 candle ke depan tuh masih akan hijau harusnya biasanya. Tapi ya mungkin ya saya berasumsi lagi, mungkin karena mulai 2 Oktober dan seterusnya itu ya mungkin dia mulai ngebase dulu. Saya pikir dia mungkin akan ngebase dulu dan lanjut naik gitu ya. Tapi ternyata enggak, malah turun. Dari mulai tanggal 1 November dia turun. Mungkin ikut keseret sama IHSG. Ya, itu. Jadi kalau saya lihat dari tanggal 2 Oktober ini ya, dari tanggal 2 Oktober sampai dengan kemarin tanggal 15 Oktober, ini secara data transaksi ini bukan distribusi, ini belum distribusi, dan average marketnya ada di 940, 960, 950. Harga saat ini berapa? Harga saat ini dia closing terakhir di 840. Average marketnya ada di 940 ya. Di sini. Ya, jadi kalau mau buat plan gimana buat trading plan ya, kalau saya pakainya caranya seperti ini teman-teman. Nah, jadi secara risknya sangat kecil tapi potensi resiko potensi dapat cuannya cukup besar gitu ya. Jadi
gimana, saya nggak tahu, teman-teman terserah mau ambil cicil-cicil entry di area berapa. Contoh kalau menurut saya, kalau punya let's say 10 juta ya bagi aja 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta di 4 titik gitu ya, di 4 titik. Dan selama dia nggak nyentuh 785, keep aja dulu gitu ya. Kalau dia sentuh sini ya mendingan buang dulu. Kenapa? Karena ya mungkin arahnya akan lanjut turun gitu, karena membuat low baru dari yang terakhir low-nya itu di tanggal 11 November. Itu menurut saya secara sederhana. Dan ngelihat data transaksi yang masih oke, ini menurut saya ya bagus. Kenapa? Ini kalau dilihat saham ESA ini, foreignnya ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena porsi kepemilikannya sampai dengan tanggal 31 Oktober ya, 31 Oktober ini latest update-nya. Itu foreign 28%, sedangkan lokalnya 71%. Artinya apa? Artinya porsi kepemilikan foreign di saham ESA nggak terlalu besar, dan foreign bukan mover di saham ini. Ya, mudah-mudahan tetap lagi mudah-mudahan ini analisa saya cukup benar, tapi saya tetap ya di dua ini saya batasi selama dia menyentuh, kalau khusus MTEL menyentuh 550 saya out, ESA menyentuh 785 saya out. Ya, memang harapannya karena memang average marketnya di atas, dan harapannya balik lagi ya, ini kan IHSG kita sudah terkoreksi cukup lumayan lama ya, cukup lumayan maksudnya sudah cukup lumayan lama ya nih. Berapa hari nih, dari mulai tanggal 23 Oktober ya sampai dengan setengah bulan November ini koreksi terus gitu ya. Nah, saya berharap ya mungkin akan ada technical rebound lah gitu ya. Apalagi menjelang awal-awal Desember ya harusnya ada technical rebound. Nanti ya mudah-mudahan mungkin saham MTEL dan juga saham ESA mungkin akan terkerek. Makanya plan saya adalah kalau seandainya dia menyentuh SL ini saya akan buang, tapi kalau enggak saya keep. Ya, sampai kapan? Ya, saya berasumsi sampai awal Desember ya, sampai awal Desember ya, mungkin sekitar 2 minggu ya. Lagian kalau seandainya bergeraknya masih nggak terlalu bagus ya mendingan buat nembak di AIP, dananya buat nembak di AIPO saham AADI ya, anak usahanya Adro. Itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.